Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi gerak lurus, pembahasan dari soal uji kompetensi. Anak-anakku sekalian cukup memahami, sering diputar videonya. Baiklah anak-anakku sekalian, jawaban nomor 1. Anak-anakku sekalian perhatikan soalnya. Kecepatan yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. Anak-anakku sekalian baca soal ya. Kecepatan awal ini adalah 0. Nah, awal bergerak setelah 10 detik kecepatan menjadi 50. Ditanyakan di sini berapa jarak selama 10 detik. Kita tulis diketahui dulu, diketahui P0, 0 kecepatan awal, kecepatan setelah 10 detik 50 meter per detik, T awalnya 0, T itu 10 detik. Nah, ditanyakan jarak. Kalau jarak secara matematika gampang, cukup luas. Tapi mengapa secara fisika? Karena jika ditanyakan percepatan. Jadi kalau luas cukup setengah dari segi 4. Berarti setengah dari 50 dikali 10, 500 dibagi 2, 250. Tapi di sini kita belajar fisika. Ya, kita gunakan rumus GLBB. Rumusnya untuk mencari jarak S sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan dikalikan waktu kuadrat. Setelah kita lihat ya, kecepatan awal adalah 0, waktunya 10 detik. Jika memakai rumus jarak ini tidak ada percepatan, maka dicari rumus percepatan. Ini anak-anak lihat, masukkan aja. Jadi 50 dikurang 0, 10 kurang 0. 50 bagi 10, 5 meter per detik kuadrat. Karena yang ditanyakan jarak, sudah. Kalau percepatannya sudah ada, tinggal masukkan ya, 0 kali 10 setengah dikali 5, 10 kuadrat. Jawabnya 250 meter. Jadi jawabnya C. Nomor 2, itu kita perhatikan grafik. Anak-anakku sekalian baca sendiri soalnya ya. Kita lihat grafiknya itu berapa jarak dari 0 detik sampai 8 detik. Kalau cara matematika mudah. Ini segitiga, ini segi 4. Bisa saja segitiga tambah segi 4. Kalau segitiga ini setengah dari segi 4. Yaitu 12 kali 4 bagi 2, 24. Segan segi 4, 12 dikali 4, 48, 72 meter. Tapi ini secara fisika, karena kita harus menghitung percepatannya berapa di gerak OA. Gerak OA ini GLBB. Gerak BC itu adalah GLB karena kecepatan konstan. Setelah kita jawab ya, diketahui P awal A 0, waktunya 0 detik, kecepatan di B itu adalah 12, kecepatan di C sama 12. Ditanyakan jarak dari A ke C. Jadi jarak dari A ke C kita jumlahkan jarak dari AB tambah jarak dari BC. Kita cari dulu jarak dari AB. Karena jarak dari AB ini adalah GLBB. Nah, ini makanya dicari rumus ini, kecepatan AB dikali kecepatan waktu AB plus setengah dari percepatan AB dikali TAB kuadrat. Sedangkan kecepatan AB 0, udah kita masukkan aja. Tapi A nya percepatannya
belum ada, dicari. Ya, cari. Jadi 12 dikurang 0 dibagi 4 dikurang 0, 3 meter per detik kuadrat. Tinggal dimasukkan. Ya, setengah kali 3 kali 4 16, 24 meter pas nih. Sedangkan untuk jarak BC itu adalah GLB. Langsung dikalikan PBC dikalikan TBC, 12 kali 4 48. Dijumlahkan saja. Anak-anakku sekalian ya, pahami lagi ya. Kalau cari jarak gampang. Cari cara matematika saja udah. Nomor 3 itu adalah GJB. Dari puncak sebuah menara diketahui ketinggiannya 45 meter, percepatan gravitasinya 10 meter per detik. Ditanyakan kecepatan. Ya. Rumus dari kecepatan itu adalah ini PT kuadrat sama dengan, dari mana rumus ini? Oh, ini kalau mencari PT bagi G ya ini. Tapi ada rumus PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Ininya 0, makanya sudah tidak usah dimasukkan. Berarti VT kuadrat 2, G-nya 10, ini 45. Jadi 30 meter per detik. Mengapa tidak memakai rumus ini? Karena tidak ada waktu, jadi nggak usah dipakai. Kita pakai rumus langsung. Nomor 4, nah nomor 4 sama GJB juga, tapi sama nih GJB dari ketinggian. Nah rumusnya sama, anak-anakku sekalian. Ketinggiannya 20 meter, G-nya 10 meter. Berapa lama menyentuh tanah? Nah ini H sama setengah GT kuadrat, karena dari ketinggian P0-nya 0, udah masukkan. Ya anak-anakku sekalian bisa ini ya, akar dari 4 2 detik. Nomor 5 ya sama juga, nomor 5 ini itu dari ketinggian sekian, dari berapa, 25 meter, G-nya 10 meter per detik kuadrat. Ditanyakan kecepatannya berapa pada saat 5 meter. Ketinggiannya benda itu 25, dan saat 5 meter dari tanah berapa? Dikurangkan ketinggiannya, dimasukkan langsung. Ya, PT kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali 20, 400. Akar dari 400, 20 meter per detik. Nomor 6. Nomor 6, anak-anakku sekalian itu harus pinter membaca grafik. Ya, ternyata setelah dilihat ini grafik itu nomor ini berapa ini? B. C ya? B. D. AD ini. B. Awalnya sini. Awalnya 10 meter per detik, tapi diketahuinya 36. Jadikan meter per detik. Oh, berarti 10 meter per detik. Ya. Selama 5 sekon, kemudian dipercepat 1 meter per detik kuadrat. B. Oh ya, B ya. Gimana? D. Mana? Ya nih. Yang penting ini ya 10. Oh ini D ya. Nah ini. Jadi diketahui di sini A-nya 1 meter per detik kuadrat. Dan ditanyakan berarti PT-nya berapa ini? 20. Nah ini. Oh. Ini kecepatannya 20 berarti. Pada saat 10, masukkan PT sama dengan P0 plus A kali T. P0-nya 10, A itu diketahui 1, T-nya 10, masukkan 20. Nah, kelihatan di grafik.
sudah itu diperlambat 2 meter per detik kuadrat di soal, ya. Diperlambat. Kalau diperlambat itu adalah ini GLBB dipercepat, ini GLBB diperlambat, A-nya min. Nah ini bedanya. Ya, diketahui bahwa A-nya itu minus 2 karena diperlambat. Sedangkan rumus sama dengan ini, PT sama dengan P0 plus A kali T. Ya, ini PT-nya 0 di sini. Nah, ini 0 sini. Nah, PT-nya 0. P0 awalnya karena dari sini 20 dia. Awalnya bergerak dari sini, kalau dikasih nama A, B, C, D. Nah, itu. Jadi dimasukkan 2T sama 20, T-nya sama 20 dibagi 2, T sama 10, skor. Nah, pas ini. Setelah diperiksa grafiknya jawabnya adalah D. Soal nomor 78 tidak lengkap. Anak-anakku sekalian cukup memahami soal 1 sampai 6. Sering diulang, mudah-mudahan anak-anakku nonton berulang-ulang, rumus hafal sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti ulangan ada sama dengan yang anak-anak tonton tapi angkanya mungkin berbeda. Selamat belajar.